Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap di awal pekan ini kondisi kita semua dalam kondisi yang baik, sehat, dalam perlindungan dan berkat Tuhan ya. Amin. Oke, kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi. Marilah kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Di awal pekan ini Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala rahmat, anugerah, berkat, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami merindukan firman-Mu. Kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga melakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 saya bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Setiap orang pasti pernah khawatir. Bapak Ibu Saudara juga pernah khawatir kan? Mungkin Anda berkata, jangankan pernah, bukan hanya pernah, saat ini sedang khawatir juga. Mungkin. Tapi firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada siapa? Kepadanya. Kepadanya itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, kalau kita mempraktikkan ayat ini, sesungguhnya kita akan mendapatkan kelegaan. Sudah seharusnya kekhawatiran tidak menguasai hidup kita lagi. Karena konteks dari ayat ini dikatakan ya, artinya dari kata yang ditulis dalam firman Tuhan ini, serahkanlah segala khawatirmu. Misal contoh nih, saya ada penggaris, saya serahkan, begitu diserahkan, diterima. Artinya kita udah lepas, kita nggak pegang lagi. Misalkan ini khawatir diserahkan, sudah diterima, artinya kita sudah nggak pegang khawatir lagi. Dan otomatis seharusnya orang yang sudah menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan tidak lagi dihinggapi, tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran. Betul nggak? Kalau kita menyerahkan, ini Tuhan khawatirku, tapi kita masih pegang terus khawatir itu. Sama saja kita belum menyerahkan. Sama juga bohong dong. Kalau kita berkata, Tuhan aku serahkan khawatirku, tapi masih mikir lagi gimana hidupku besok, apa yang harus aku makan, apa yang harus aku pakai, aku harus bagaimana, apa yang harus aku perbuat. Mungkin banyak lagi pergumulan yang muncul di dalam diri kita yang menyebabkan khawatir itu. Kalau sudah diserahkan, artinya sudah pindah tangan. Dulunya di pihak kita, pindah ke pihak kedua. Siapa? Tuhan. Kalau kita mau serahkan khawatir kita kepada Tuhan, firman-Nya berkata, Ia memelihara kamu. Kalau dipelihara Tuhan, saya percaya kita semua terpelihara. Dipelihara Tuhan. Saudara punya binatang peliharaan di rumah? Saya yakin saudara nggak ingin binatang peliharaan itu mengalami kelaparan. Ya, sebagai contoh ya, pasti akan diberi makan tepat waktu, makanan yang terbaik. Kalau sakit akan dicarikan obatnya. Kalau dia mungkin sedang kelihatan nggak baik, bawa ke dokter hewan. Itu contoh memelihara binatang. Saudara dan saya lebih dari itu, kita ini dipelihara Tuhan. Kalau Tuhan yang memelihara, seharusnya sudah semestinya dan pasti kita tidak akan ada khawatir lagi harusnya. Ya memang khawatir sendiri adalah hal reaksi yang sangat-sangat manusiawi. Setiap orang bisa mengalaminya. Tetapi ketika engkau sudah menyerahkan khawatirmu kepada Tuhan, seharusnya tidak ada khawatir lagi karena sudah diserahkan. Coba kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Janganlah hendaknya khawatir. Kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara boleh isi apapun juga ini. Khawatir tentang hari depan, khawatir tentang perekonomian, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang anak-anak, khawatir tentang belajar anak, apalagi di tengah pandemi, khawatir tentang corona, khawatir apa saja. Dikatakan serahkanlah, janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah, sampaikanlah dalam segala hal keinginanmu.
Apa yang membuatmu khawatir itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan, dengan ucapan syukur. Artinya kita percaya saat kita menyerahkan khawatir kita, saat kita menyatakan segala hal keinginan kita, yang selama ini di balik keinginan itu ada hal-hal yang bikin kita khawatir, tapi sudah diserahkan. Kita menyatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya kita percaya bahwa Tuhan sudah terima itu, Tuhan sudah tanggung itu, bahkan Tuhan beri kelegaan, Tuhan berikan damai sejahtera. Orang yang khawatir pasti pikirannya negatif. Ya, kalau kita bersyukur pasti hal yang positif. Tidak mungkin kalau kita mengucap syukur tapi hal negatif. Serahkan khawatirmu dan ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Ya, jadi mari kita belajar untuk kita betul-betul mempercayai Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan sudah nyatakan firman-Nya, serahkan khawatirmu, ya serahkan saja. Jangan diserahkan tapi masih dipegang juga. Itu namanya nggak ikhlas. Kenapa sih khawatir aja dipegang terus? Kenapa sih kita nggak ikhlaskan saja khawatir kita? Ya, dalam bahasa sederhana kan seperti itu. Ya, Tuhan melalui firman-Nya nyatakan serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Sebab Ia memelihara kamu. Dalam pemeliharaan Tuhan kita terpelihara. Janganlah hendaknya kamu kuat tentang apapun juga. Ya, tetapi nyatakanlah semuanya hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita belajar mempraktekkan, melakukan ini dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita nggak khawatir lagi, tapi penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu pagi ini Tuhan bicara tentang supaya kami tidak khawatir lagi, tapi menyerahkan segala kekhawatiran hidup kami kepadamu. Sebab Engkau yang memelihara kami, Engkau pasti menolong kami, Engkau pasti akan memberikan legaan buat kami, bahkan Engkau berikan damai sejahtera dalam hidup kami. Di dalam Engkau tidak ada kekhawatiran, di dalam Engkau ada kepastian. Dan kami mau percaya itu ya Tuhan. Menyatakan semuanya dengan segala ucapan syukur. Sebab Engkau Tuhan, sungguh Tuhan Allah yang baik, yang peduli dan penuh kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Serahkan hari ini seluruh hidup kami dan segala aktivitas kami dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Aman, selamat, jauh dari mara bahaya, juga dari virus corona. Dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, buang khawatirmu, serahkan semuanya kepada Tuhan dan percayalah Dia pelihara hidup kita. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.